Kemasan adalah hal yang umum kita lihat sehari-hari. Kemasan biasanya terlihat sederhana, namun sebenarnya punya peran penting bagi produk. Coba Anda perhatikan kerupuk yang dikemas dan kerupuk yang tidak dikemas ini. Yang satu lama-kelamaan melempem, sedangkan kerupuk yang lain yang dimasukkan ke dalam kemasan tetap renyah dan bentuknya tidak berubah. Kualitas kerupuk yang tidak menggunakan dan yang menggunakan kemasan terlihat sangat berbeda, bukan? Inilah keistimewaan dari kemasan. Maka dari itu, di video ini kita akan lebih mengenal tentang kemasan. Halo rekan-rekan IKM, kemasan pada umumnya diketahui sebagai benda yang biasanya digunakan untuk melindungi suatu produk dari proses produksi sampai ke tangan konsumen. Namun sekarang seiring berkembangnya informasi dan teknologi, kemasan sudah bertambah kegunaannya secara lebih luas dan fungsinya semakin beragam. Maka dari itu tujuan dari pembelajaran video ini adalah Anda diharapkan dapat memahami kemasan, pengemasan, dan kriteria kemasan. Mari kita lebih mengenal kemasan, di mana kemasan dapat diartikan sebagai material yang membungkus suatu produk dengan tujuan untuk mewadahi, mengidentifikasi, menjelaskan, melindungi, menampilkan, dan mempromosikan, sehingga membuat produk tersebut dapat dipasarkan dan tetap bersih. Dari pengertiannya saja kita sudah bisa melihat fungsi kemasan ini sebenarnya sangat banyak. Kemasan dapat dilihat dari bahan kemasannya, bentuknya, dan teknologinya. Teknologinya sendiri dapat dibagi menjadi dua, yaitu teknologi aktif dan teknologi pasif. Kemasan teknologi aktif artinya kemasan tersebut reaktif terhadap produknya. Maksudnya adalah kemasan tersebut secara aktif melindungi produk agar tetap memiliki kualitas baik sampai berada di tangan konsumen. Contoh yang paling sering kita temukan adalah kemasan kue kering yang memiliki kantong penyerap oksigen atau oxygen absorber. Kantong kecil ini biasanya sering dianggap sebagai pengawet, padahal sebenarnya kantong tersebut bukanlah pengawet. Kantong ini mampu menyerap oksigen yang masuk ke dalam kemasan kue dan membuat kue tetap renyah dan lezat ketika dimakan. Lalu bagaimana dengan kemasan pasif? Kemasan pasif tidak berlaku demikian, karena kemasan tersebut umumnya tidak secara aktif terlibat interaksi tertentu yang saling mempengaruhi dengan produk yang dikemasnya. Jadi produk tersebut dikemas dengan tujuan hanya untuk dikemas. Contohnya adalah tas batik yang dibungkus plastik ini. Kemasan juga perlu mempunyai merek dan nama produk. Perpaduan merek dan produk ini biasa disebut dengan label. Label bisa disesuaikan dengan ciri khas produk yang dipasarkan. Sekarang coba kita kembali membahas tentang kemasan. Terdapat serangkaian kegiatan persiapan produk dari produsen agar sampai ke tangan konsumen dalam keadaan baik dengan biaya minimal yang disebut dengan pengemasan. Proses pengemasan yang terjadi bisa dilihat seperti ini. Produk yang Anda miliki misalnya berupa pisang nugget. Pisang nugget tersebut sedang diolah dan masuk tahap penggorengan, lalu ada yang memesannya, kemudian pisang nuggetnya dikemas dengan rapi menggunakan box kecil. Lalu pengiriman produknya menggunakan jasa ojek online untuk disampaikan ke konsumen. Setelah itu, pisang nugget diterima oleh konsumen. Konsumen pun mengonsumsinya. Jadi, dari animasi tadi bisa disimpulkan bahwa pengemasan adalah suatu sistem yang terkoordinasi dalam menyiapkan barang atau produk untuk pengolahan, transportasi, penjualan, sampai ke penggunaan. Karena jalan distribusi yang panjang ini, maka pengemasan harus dilakukan dengan benar dan sesuai dengan prosedur. Namun, tidak hanya itu. Kemasan ini sebenarnya punya fungsi yang lain juga. Dalam perdagangan, kemasan merupakan sarana komunikasi dari suatu produk. Kemasan berperan sebagai silent salesman, baik di toko maupun saat sudah sampai ke tangan konsumen. Maksud dari silent salesman yaitu bahwa kemasan merupakan sebuah sarana yang tanpa disadari oleh konsumen akan ikut mempengaruhi konsumen untuk membeli suatu produk atau tidak. Kemasan ibarat salesman yang bertugas menjualkan produk kepada konsumennya. Bedanya bila salesman secara langsung kehadirannya disadari oleh konsumen, sedangkan tidak demikian dengan kemasan. Maka dari itu jika Anda perhatikan di luar sana, banyak produk dengan kemasan yang menarik. Kemasan juga dapat berfungsi sebagai wadah, sarana distribusi, dan sarana promosi yang harus tampil menarik. Oleh karena itu, desain kemasan harus sesuai dengan produk yang dikemas dan pasar yang dituju.
Kemasan umumnya digunakan ketika proses distribusi sedang berlangsung, namun kemasan akan lebih diperhitungkan lagi ketika sudah berada di hadapan para konsumen. Dari sebuah kemasan, pembeli bisa memutuskan untuk membeli produk Anda atau tidak. Karena itu, kemasan seharusnya dibuat semenarik mungkin, memiliki label atau logo dari produk Anda, dan tentunya sesuai dengan pasar yang dituju. Ketiga kriteria di atas berkaitan dengan dua fungsi utama kemasan, yaitu fungsi teknis dan fungsi pemasaran. Di video selanjutnya, kita akan membahas tentang kedua fungsi tersebut. Sampai jumpa.